Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dari kelompok 3, izin untuk memaparkan hasil dari diskusi kami mengenai faktor yang mempengaruhi perbedaan angka kesakitan dan kematian pada perempuan dan laki-laki. Sebelumnya kami berterima kasih kepada Ibu Enda Pradesa Putri selaku dosen pengampu dari mata kuliah Seksualitas, Gender, dan KDRT. Di next operator. Selanjutnya itu kami beranggotakan 4 orang, itu ada saya sendiri, Putri Aisyah Ramadhani, lalu ada Nia Oktavina, lalu ada Cynthia Pratama Putri, dan Gaby Afrila. Nah, selanjutnya itu outline dari materi yang akan kita bahas. Itu yang pertama ada gender dan status kesehatan, lalu ada analisa gender, lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pola epidemiologi beberapa jenis penyakit, ada gangguan kesehatan terkait dengan gaya hidup dan masalah kesehatan perempuan dan gizi. Baiklah, yang pertama mungkin kita akan membahas mengenai gender dan status kesehatan. Apa sih itu gender? Nah, gender di sini merupakan keadaan di mana individu lahir secara biologis sebagai laki-laki atau perempuan, yang mana nantinya akan memperoleh pencirian sosial sebagai laki-laki dan perempuan melalui atribut maskulinitas atau feminitas yang sering didukung oleh nilai atau simbol di masyarakat yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu gender dan status kesehatan, di mana hasil interaksi beberapa faktor dari dalam individu tersebut atau internal dan faktor luar eksternal. Faktor ini meliputi genetik dari keluarga, lingkungan sekitar seperti sosial masyarakat, ekonomi yang berkembang, politik dan budaya setempat, perilaku termasuk gaya hidup individu, fasilitas pelayanan kesehatan atau jenis cakupan dan kualitas. Next. Menurut WHO, masalah ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender dalam sektor kesehatan dapat dijumpai pada banyak kebijakan dan program pembangunan kesehatan. Namun, hal ini oleh banyak penentu kebijakan, perencana program, dan penyedia pelayanan atau health provider tidak dianggap atau dikenali sebagai masalah yang serius. Next. Dalam perspektif gender, beberapa masalah pokok kesehatan yang mendapat prioritas dalam penanganannya, seperti angka kematian ibu yang tinggi, pemberantasan tuberkulosis, paru, malaria, HIV/AIDS, masalah gizi masyarakat, dan masalah lingkungan yang tidak sehat sangat terkait dengan isu gender. Hal penting inilah yang belum mendapat perhatian dan pemahaman yang mendalam dan konsisten dari para pembuat kebijakan kesehatan. Rendahnya status kesehatan perempuan dibandingkan dengan laki-laki sebagai akibat faktor sosial budaya, misalnya telah berdampak pada tingginya angka kematian ibu dan besarnya berbagai masalah kesehatan perempuan lainnya. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan berbagai upaya yang memperhatikan isu gender dan dilaksanakan bersama oleh berbagai sektor terkait, misalnya sektor yang menangani budaya, ekonomi, dan pendidikan. Next. Selanjutnya yaitu analisis gender, di mana sebuah proses analisis yang digunakan untuk mengetahui peran perempuan dan laki-laki yang berkaitan dengan apa yang mereka lakukan dan sumber daya apa yang mereka miliki. Hal yang perlu kita lakukan dalam analisis gender ini, yang pertama menghimpun masalah-masalah kesenjangan gender, faktor-faktor penyebab dan upaya pemecahannya. Yang kedua, mengetahui latar belakang terjadinya kesenjangan gender yang biasanya terjadi karena adanya diskriminasi gender antara kondisi normatif dengan objektif. Yang ketiga, mengidentifikasi kesenjangan gender dari aspek peran, akses, kontrol, dan manfaat guna menentukan isu gender secara menyeluruh. Keempat, mengidentifikasi langkah-langkah intervensi atau tindakan yang diperlukan berupa kebijakan, program, serta rencana kegiatan yang dimungkinkan untuk dapat direalisasikan dengan memperhatikan kepentingan perempuan dan laki-laki. Next. Manfaat analisis gender itu sendiri, yang pertama tugas utama
Analisis gender adalah memberi makna, konsep, asumsi, dan ideologi pada praktek hubungan baru antara kaum laki-laki dan perempuan, serta implikasinya terhadap kehidupan sosial yang lebih luas, mencakup aspek sosial, ekonomi, politik, dan kultural, yang tidak dilihat oleh teori ataupun oleh analisis sosial lainnya. Yang kedua, dengan analisis gender diharapkan kesenjangan gender dapat diidentifikasi dan dianalisis, sehingga dapat ditemukan langkah-langkah pemecah masalahnya secara tepat. Analisis gender sangat penting khususnya bagi para pengambil keputusan dan perencana di setiap sektor, karena dengan analisis gender diharapkan masalah gender dapat diatasi atau dipersempit dan program yang berwawasan gender dapat diwujudkan. Next. Selanjutnya ada fungsi utama analisis gender. Kegunaan analisis gender adalah memberikan dasar dan melakukan transformasi sosial untuk mewujudkan tata kehidupan baru yang lebih baik melalui relasi sosial baru yang lebih adil. Selanjutnya adalah kerangka analisis gender. Kerangka analisis gender merupakan sebuah rangkaian langkah-langkah yang akan membantu kita dalam melakukan analisis. Kerangka analisis gender memberikan pertanyaan-pertanyaan kunci yang jawabannya membantu kita memahami isu gender di wilayah kerja. Terdapat berbagai kerangka analisis gender, antara lain kerangka Harvard, kerangka Moser, kerangka relasi sosial, dan sebagainya. Yang pertama kita akan membahas tentang kerangka Harvard. Kerangka analisis gender Harvard lebih menaruh perhatian pada pembagian kerja gender atau division of labor. Peranan dalam pengambilan keputusan dan tingkatan kontrol atas sumber daya yang kelihatan. 3 dataset utama yang diperlukan adalah yang pertama, siapa yang melakukan apa, kapan, di mana, dan berapa banyak alokasi waktu yang diperlukan. Hal ini dikenal sebagai profil aktivitas. Yang kedua, siapa yang memiliki akses dan kontrol seperti pembuat kebijakan atas sumber daya tertentu. Hal ini kerap dikenal dengan profil akses dan kontrol. Yang ketiga, faktor yang mempengaruhi perbedaan dalam pembagian kerja berbasis gender, serta akses dan kontrol yang ada pada profil aktivitas dan profil akses dan kontrol. Selanjutnya ada kerangka Moser, dikenal juga dengan The University College London Department of Planning Unit atau DPU Framework. Secara singkat, kerangka ini menawarkan pembedaan antara kebutuhan praktis dan strategis dalam perencanaan pemberdayaan komunitas dan terfokus pada beban kerja perempuan. Uniknya, ini tidak berfokus pada kelembagaan tertentu, tetapi lebih berfokus kepada rumah tangga. 3 konsep utama dari kerangka ini adalah yang pertama, peran lipat 3 atau triple rules perempuan pada 3 arah, yaitu kerja reproduksi, kerja produktif, dan kerja komunitas. Ini berguna untuk pemetaan pembagian kerja gender dan alokasi kerja. Yang kedua, berupaya untuk membedakan antara kebutuhan yang bersifat praktis dan strategik bagi perempuan dan laki-laki. Kebutuhan strategik berelasi dengan kebutuhan transformasi, yaitu status dan posisi perempuan, seperti subordinasi. Dan yang ketiga, pendekatan analisis kebijakan dari fokus pada kesejahteraan atau welfare, kesamaan atau equality, anti kemiskinan, efisiensi, dan pemberdayaan. Yang ketiga ada kerangka relasi sosial. Kerangka relasi sosial ini awalnya dikemukakan oleh Naila Kabir yang sebelumnya adalah pengajar pada Institute of Development Studies Sussex UK. Tujuan dari kerangka ini adalah yang pertama menganalisis ketimpangan gender yang ada di dalam distribusi sumber daya dan tanggung jawab kekuasaan. Yang kedua, menganalisis relasi sosial di berbagai tingkatan relasi dengan sumber daya, aktivitas, dan bagaimana posisi mereka melalui lensa kelembagaan. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pola epidemiologi beberapa jenis penyakit. Yang pertama itu
ada faktor orang atau person. Faktor orang atau person adalah karakteristik dari individu yang mempengaruhi keterpaparan atau kepekaan mereka terhadap penyakit. Orang yang karakteristiknya mudah terpapar atau peka terhadap penyakit akan mudah terkena sakit. Karakteristik orang berupa faktor genetik, umur, jenis kelamin, pekerjaan, kebiasaan, dan status sosial ekonomi. Seorang individu yang mempunyai faktor genetik pembawa penyakit akan mudah terpapar faktor genetik tersebut dan peka terhadap suatu penyakit. Perbedaan berdasarkan umur terdapat kemungkinan dalam mendapat keterpaparan berdasarkan perjalanan hidup. Demikian pula dengan karakteristik ini, dengan karakteristik yang lain yang akan membedakan dalam kemungkinan mendapatkan keterpaparan. Faktor yang kedua yaitu faktor tempat atau place. Faktor tempat berkaitan dengan karakteristik geografis. Informasi ini dapat batas ilmiah seperti sungai, gunung, atau bisa dengan batas administrasi dan histori. Perbedaan distribusi menurut tempat ini memberikan petunjuk pola perbedaan penyakit yang dapat menjadi pegangan dalam mencari faktor-faktor lain yang belum diketahui. Dan faktor pengaruh pola epidemiologi yang lain adalah faktor waktu atau time. Faktor yang waktu menjadikan kejadian penyakit dapat dinyatakan dalam jam, hari, bulan, atau tahun. Informasi ini bisa dijadikan pedoman tentang kejadian yang timbul dalam masyarakat. Next. Nah, selanjutnya yaitu gangguan kesehatan terkait dengan gaya hidup. Jadi, menurut data dari WHO, 70% kematian disebabkan oleh berbagai penyakit, seperti jantung, diabetes, stroke, dan kanker. Nah, separuh orang dari jumlah tersebut memiliki pola makan yang buruk. Nah, di sini ada beberapa aspek yang berkaitan dengan perilaku gaya hidup sehat. Di antaranya yaitu yang pertama adalah perilaku gaya hidup sehat pada aspek tanggung jawab kesehatan, di mana aspek tanggung jawab itu merupakan melibatkan rasa tanggung jawab aktif untuk kesejahteraan diri sendiri. Dan ini termasuk memperhatikan kesehatannya sendiri, mendidik dirinya sendiri tentang kesehatan, dan melatih konsumerisme informasi ketika mencari bantuan profesional. Yang kedua yaitu perilaku gaya hidup sehat pada aspek aktivitas fisik, di mana aktivitas fisik ini didefinisikan sebagai gerakan tubuh yang dihasilkan oleh otot-otot yang menghasilkan pengeluaran kalori. Sejalan dengan perkembangan teknologi modern, maka manusia membentuk satu gaya hidup yang mengutamakan kecepatan mobilitas, efisiensi, dan berorientasi pada target. Nah, untuk memenuhi tuntutan gaya hidup tersebut, maka berkembang satu gaya hidup yang tidak selalu sesuai dengan kaidah perilaku sehat. Okay, next. Nah, selanjutnya itu perilaku gaya hidup sehat pada aspek nutrisi, di mana nutrisi yang baik itu penting untuk pemeliharaan kesehatan. Pola makan yang memainkan peran utama dalam pencegahan penyakit dan dapat menciptakan kapasitas untuk hidup yang energik dan produktif. Jadi sarapan pagi dapat menyediakan karbohidrat yang siap digunakan untuk kadar gula darah, dan dengan kadar gula darah yang terjamin normal, maka gairah dan konsentrasi kerja lebih baik sehingga berdampak positif untuk meningkatkan produktivitas. Yang keempat yaitu perilaku gaya hidup sehat itu pada aspek manajemen stres, di mana stres ini dikaitkan dengan penurunan kepuasan hidup, perkembangan gangguan mental, terjadinya penyakit yang berhubungan dengan stres atau penyakit kardiovaskular, gangguan pencernaan, nyeri punggung, sakit kepala, dan lain-lain. Dan penurunan fungsi imunologi yang telah terlibat dalam kanker. Nah, dalam hal ini penyakit jantung, stres, kemudian jangka panjang dianggap menyadarkan arterial pada katekolamin, bahkan dengan respons stres jangka pendek menyebabkan overkonstriksi terhadap pembuluh darah atau kerusakan endotel. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada beberapa masalah kesehatan perempuan dan gizi. Yang pertama yaitu kurang energi protein atau CAP dan anemia masih merupakan masalah gizi utama di Indonesia, terutama pada perempuan. Nah, penyebab terjadinya anemia ini antara lain yang pertama yaitu menu sehari-hari kurang mengandung zat besi,
Kemudian yang kedua, penyerapan zat besi di dalam usus kurang baik. Yang ketiga yaitu kehilangan darah berlebihan selama peristiwa-peristiwa tertentu, misalnya seperti persalinan, perdarahan, menstruasi, dan berbagai peristiwa infeksi parasit. Yang keempatnya yaitu kemampuan menampung zat besi menurun atau kebutuhan zat besi yang meningkat. Next. Nah, untuk masalah yang kedua yaitu kurangnya energi kronik dan juga obesitas yang dialami oleh wanita usia tua. Jadi, WUS dengan nilai indeks massa tubuh yang tinggi dapat mengindikasikan adanya kelebihan berat badan atau overweight atau obesitas. Nah, kondisi tersebut akan berdampak pada siklus reproduksi wanita, yaitu menimbulkan infertilitas pada wanita akibat anovulasi. Jadi, siklus menstruasi yang tidak teratur, polycystic ovary syndrome, kemudian meningkatnya risiko keguguran serta kematian janin. Nah, kekurangan energi kronik ini adalah keadaan di mana remaja putri atau wanita mengalami kekurangan gizi, baik itu kalori dan protein yang berlangsung lama atau menahun. Nah, kayak ini dapat mempengaruhi proses persalinan menjadi sulit dan lama. Prematur pendarahan setelah melahirkan mempengaruhi pertumbuhan janin dan dapat menimbulkan abortus. Bayi lahir mati, kematian neonatal, cacat bawaan, anemia pada bayi lahir, kemudian lahir dengan BBLR. Baiklah, next. Oke, mungkin sekian, dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada penyaji yang sudah menyajikan informasi hasil diskusi kita. Mungkin sekian hasil dari pemaparan dari kelompok 3. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.